Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu urapi kami, kuduskan kami, akan urapi firman-Mu, sehingga firman yang kami baca dan dengarkan bersama-sama tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini adalah saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-18. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini berbicara tentang berkata jujur. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca ayat-ayat tadi di mana suatu ketika Yesus berada di taman Getsemani untuk berdoa dengan murid-muridnya. Dan seusai dia berdoa, datanglah sepasukan prajurit dan di sana juga termasuk salah seorang muridnya yang bernama Yudas. Tujuan mereka adalah untuk mencari Yesus dari Nazaret dan untuk menangkapnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri telah mengetahui akan hal ini. Karena itu ketika orang-orang itu datang, prajurit itu datang, Yesus tidak terkejut, tetapi Yesus mempertegas kepada mereka melalui pertanyaannya tentang siapa yang mereka sedang cari. Mari kita lihat pada ayat firman Tuhan. Ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Ayat 4, maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus bertanya kepada prajurit, orang-orang yang datang pada waktu itu, tentang siapakah yang mereka sedang cari. Dan kita melihat pada ayatnya
yang kelima firman Tuhan berkata, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Yesus bertanya siapa yang mereka sedang cari. Dan orang-orang itu berkata bahwa Yesus dari Nazaret. Ketika Yesus mendengarkan bahwa yang dicari para prajurit orang-orang itu bahkan yang bersama dengan Yudas. Di sana Yesus langsung berkata kepada mereka. Dia berkata bahwa dialah yang mereka cari. Pada ayatnya yang kelima dikatakan, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yesus secara tegas mengatakan bahwa dialah yang mereka cari. Dialah yang bernama Yesus dari Nazaret. Nah saudaraku, ketika dia berkata demikian, pada saat itu orang-orang yang mencari dia sempat mundur. Dan dikatakan bahwa mereka terjatuh. Dan Yesus bertanya lagi, siapa yang engkau cari? Siapa yang mereka cari? Dan mereka pun berkata bahwa Yesus dari Nazaret. Ayat 8 di sana Yesus berkata kembali mempertegas bahwa dialah sesungguhnya Yesus dari Nazaret. Ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yesus di sini kita melihat bahwa dia berkata jujur. Dia tidak menyembunyikan dirinya dari mereka. Dia tidak menyembunyikan identitasnya. Tetapi dia berkata, akulah dia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi tujuan daripada Yesus berkata jujur pada waktu itu? Memang dia adalah Allah. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Karakter Allah yang hidup. Dan tentunya dia harus selalu berkata benar. Dia harus selalu berkata jujur dalam segala hal. Dan di sini dia membuktikannya bahwa dia tetap berkata jujur. Apa tujuannya? Yang pertama, Yesus berkata jujur adalah untuk melindungi murid-muridnya dari ancaman bahaya. Yesus melindungi murid-muridnya. Jadi Yesus tidak menutupi dirinya demi untuk orang lain. Tetapi dia mempertegas bahwa dialah Yesus. Dia jujur demi untuk murid-muridnya. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-8. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi Yesus tidak menghendaki murid-muridnya mengalami keadaan yang menderita. Yesus tidak menghendaki murid-muridnya mengalami keadaan yang binasa. Oleh karena perlakuan daripada orang-orang yang datang pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus menyatakan secara jujur bahwa dialah yang mereka cari. Dan kalaupun dia, maka hendaklah dia yang mereka akan tangkap. Dan Yesus tidak menghendaki murid-muridnya mengalami kebinasaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang pertama. Yesus berkata jujur untuk melindungi murid-muridnya. Yang kedua, mengapa Yesus berkata jujur pada waktu itu? Untuk memberikan pelajaran pada murid-murid untuk bersifat jujur. Agar murid-murid juga memiliki karakter seperti Yesus yang jujur di dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat di sini bagi mereka yang jujur. Firman Tuhan berkata bahwa mereka yang jujur dikasihi oleh Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Mereka yang jujur dikasihi oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amin. Kalau kita berbicara jujur, kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, berarti kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari tetap berkata jujur. Hidup jujur dalam segala hal. Hal yang kedua, bila mana kita jujur. Firman Tuhan berkata bahwa bila mana kita jujur, Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita. Amsal pasalnya yang ke-2
ayatnya yang ke-7. Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Di sana firman Tuhan sangat jelas berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau kita jujur, Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Dalam situasi apapun, jangan takut, jangan khawatir. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Asalkan kita jujur menyatakannya kepada Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, bila mana kita jujur, berarti kita menjauhi kejahatan. Kalau kita jujur, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu hidup benar dan selalu menjauhi kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Haleluya. Kalau kita jujur, berarti kita menjauhi kejahatan. Kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bila kita jujur, bukan hanya kita menjauhi kejahatan, tetapi firman Tuhan berkata, bila mana kita jujur, keselamatan yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mazmur pasalnya yang ke-50. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-23 firman Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, mereka yang jujur, keselamatan daripada Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Adakah kita sudah jujur? Berbahagialah bila mana kita sampai saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang jujur. Bila mana kita jujur, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita akan menjauhi segala kejahatan. Bahkan firman Tuhan berkata, keselamatan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu jujur. Jangan kita berdusta, jangan kita berbohong demi untuk menutupi atau mengorbankan orang lain, tetapi kita jujur demi untuk kehidupan kita, demi untuk orang lain. Haleluya. Tetap berkata jujur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengajari kami untuk kami selalu berkata jujur. Sebab mereka yang jujur dikasihi oleh Tuhan. Mendapatkan pertolongan menjauh kejahatan. Dan keselamatan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya mereka yang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu jujur dalam setiap dan segala perkara. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.